selamat bergabung dalam doa sehati malam hari ini. Puji Tuhan.
Shalom sekali lagi. Shalom semuanya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam doa sehati GPS Purwokerto pada malam hari ini. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Puji nama Tuhan. Jika minggu yang lalu kita sama-sama belajar firman Tuhan tentang seorang ibu yang memiliki iman yang luar biasa, sehingga mujizat pertama kali boleh terjadi di kota Kana. Nah, apa yang akan dibahas pada malam hari ini? Kita ikuti sampai selesai ya. Dan yang penting adalah bahwa iman itu sangat diperlukan dalam hidup kita. Tanpa iman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya oleh karena iman kita sanggup melihat hal-hal yang luar biasa yang Allah siapkan buat kita yang selalu setia dan percaya kepada Dia. Ingat bahwa selalu ada kuasa dalam setiap doa orang percaya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya,
itu yang Engkau yang mau, Engkau lah yang Engkau mau dalam hidup kami. Kami berserah kepadamu Tuhan, biarlah pada malam hari ini Engkau beracara, Engkau berbicara kepada setiap umatmu pada malam hari ini yang mengikuti doa sehati dimanapun mereka boleh berada Tuhan, di tempat-tempat yang dekat maupun di tempat yang jauh. Engkau jamah, Engkau bekerja, Engkau melawat setiap kami. Hadirat-Mu kami boleh rasakan di rumah kami masing-masing. Kami serahkan doa sehati malam hari dalam tangan-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Selamat malam, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Selamat bergabung dalam doa sehati GBS Purwokerto dimanapun saudara berada. Baik yang masih ada dalam pekerjaan, masih bekerja malam hari ini dan harus bekerja, tetaplah percaya bahwa Tuhan tetap memperhitungkan apa yang sedang engkau kerjakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat malam buat Ibu Suci. Selamat malam buat Ibu Julie Ginting. Selamat malam buat Pak Daniel Wayoto. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan kapasitas-kapasitas yang baru di hari-hari yang akan datang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan belajar dari surat Ibrani pasal yang ke-11. Kita akan belajar dari seorang bapak. Kalau kemarin kita belajar dari seorang ibu yang saleh, seorang ibu yang taat, seorang ibu yang percaya akan kuasa Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar tentang kesalehan. Berkat dari seorang bapak yang saleh, ya, seorang bapak yang taat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita membaca dari surat Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita belajar dari seorang Abraham. Kita belajar iman Abraham, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita belajar dari iman Maria, Ibu Yesus. Sekarang kita belajar dari seorang bapak, iman Abraham, bapak orang yang beriman. Ibrani pasal yang 11 ayat yang 8 berbunyi demikian. Demikianlah firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita belajar dari seorang bapak kita yang kita kenal dengan bapak orang yang beriman, yaitu Bapak Abraham. Saudaraku, yang beriman itu bukan hanya sekedar percaya. Orang beriman itu bukan hanya sekedar percaya. Orang beriman itu bukan hanya sekedar hafal
ya pandai tentang Alkitab, saudaraku. Tapi orang yang beriman itu adalah orang yang mempraktekkan firman Tuhan. Katakan mempraktekkan firman Tuhan. Mempraktekkan Ya. firman Tuhan. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Tuhan, harusnya kita orang yang senang mempraktekkan firman Tuhan. Bukan hanya senang mengetahui firman Tuhan, bukan hanya senang menghafal firman Tuhan, bukan hanya senang berkata aku percaya kepada Tuhan. Akan indah pada waktunya, tapi tidak ngapa-ngapain, saudaraku. Mana mungkin indah pada waktunya jika kita tidak melakukan apa-apa. Nah, Abraham, ya, perhatikan, Abraham itu menikmati indah pada waktunya ketika ia membangun imannya kepada Allah yang ia sembah, yang ia percayai dengan sebuah ketaatan. Ketika Allah berfirman, pergilah dari tanah kelahiranmu menuju tanah Kanaan. Dan di situ Abraham memiliki respon yang tepat dan benar. Ia berangkat membawa seisi rumahnya, seluruh anggota keluarganya, seluruh kepunyaannya dibawa untuk masuk dalam agenda Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman yang kita hafal, ya, bukan berapa banyak firman yang kita hafal itu dikatakan kita orang yang beriman. Tapi orang yang beriman, ya minimal dia juga hafal firman Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang beriman tidak, ya, tidak ada satupun file yang nyantol di otaknya. Tidak ada pun satu file pun yang dia ingat tentang firman Tuhan. Katanya orang yang beriman itu juga menikmati firman Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, ya, orang yang beriman seperti Abraham, kita tahu ia disebut bapa orang beriman. Padahal Abraham sendiri mempunyai banyak kelemahan. Abraham sendiri mempunyai banyak kekurangan. Tapi mengapa Abraham itu disebut bapa orang yang beriman? Saudaraku, satu indikasi yang dikatakan Alkitab adalah karena Abraham memiliki ketaatan kepada perintah Tuhan. Nah, itu saudaraku, indikasi yang paling menonjol bahwa dikatakan kita orang yang beriman adalah kita memiliki ketaatan kepada firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, kita banyak berdoa, tapi kita tidak mempraktekkan firman Tuhan, itu juga sama halnya bohong. Ya. Kita banyak membaca firman Tuhan tapi tidak mempraktekkan firman Tuhan, itu juga sama aja bohong. Katanya, ku mau cinta Yesus tapi tidak mau beribadah, itu juga bohong, saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi, ada beberapa hal dalam kasus ini kita belajar dari iman Abraham, saudaraku. Yang pertama, iman menjadikan kita senang melakukan kehendak Allah. Ya, yang pertama kita belajar tentang iman Abraham, bahwa iman menjadikan kita senang. Katakan senang. Senang. Melakukan kehendak Allah, melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi melakukan perintah Tuhan itu sebuah kesenangan yang kita nikmati, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya mungkin kita akan berkata tidak mungkin kita sempurna. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan baru menikmati kesempurnaan yang penuh itu ketika muka dengan muka kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, baru dikatakan sempurna. Jadi hari ini kita berproses, ya, kita belajar untuk menjadi orang yang taat. Orang yang taat itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya, ketaatan dimulai dari senang melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Ya, mempraktekkan firman Tuhan. Salah satu indikasinya adalah senang beribadah, senang berdoa,
senang merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan renungkanlah itu siang dan malam. Jadi kalau kita lakukan dengan terpaksa, itu bukan senang karena ada kewajiban. Tapi kita melakukannya menyenangkan, menikmati firman Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ketika kita sungguh beriman, kita tidak lagi tertarik kepada hal-hal yang dikatakan duniawi. Walaupun kita masih ada di dunia, ya, kehidupan kita itu tidak kekal. Apa yang kita inginkan, yang kita anggap wow, ketika kita pegang, wow-nya itu sudah hilang, saudaraku, ya. Ketika engkau memiliki mimpi yang besar, ingin mendapatkan sesuatu yang mahal yang engkau inginkan, dan ketika itu tercapai, dan ketika sudah engkau dapatkan, ketika engkau melihat pertama engkau akan berkata wow, tapi setelah engkau memegangnya, wow-nya itu sudah hilang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kalau kita mau membeli barang yang bagus, contoh kita membeli kendaraan bermotor, ketika masih baru, siang malam dilus-lus, dicuci, kena debu, dilap-lap, saudaraku, 1 bulan berikutnya lupa, sudah itu dibiarkan begitu saja, saudaraku. Artinya apa? Kesenangan kita itu terbatas dalam menikmatinya. Nah, ketika kita menikmati, ya, kebenaran firman Tuhan itu menjadikan hidup kita hari lepas hari itu begitu menyenangkan, ya, mendapatkan sesuatu yang baru, rema yang baru dari firman Tuhan. Melakukan kehendak Allah itu adalah kesenangan orang beriman. Jangan mengaku kita orang yang beriman kalau tidak kita senang dengan firman Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, yang kedua, iman menjadikan kita sadar akan panggilan kita. Jadi kalau kita mengaku memiliki iman kepada Tuhan Yesus, yang pertama kita senang melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, jika kita mengaku memiliki iman kepada Tuhan, menjadikan kita sadar akan panggilan kita. Panggilan kita apa sih? Ya, panggilan dalam hidup kita apa? Ya kan? Tujuan hidup kita apa? Nah, Abraham bukan hanya senang melakukan kehendak Allah, melainkan juga sadar akan panggilannya. Saudaraku yang dikasih, setiap kita diberikan panggilan tersendiri. Masing-masing saudara itu diberikan panggilan tersendiri, ya, panggilan khusus untuk masing-masing, ya. Panggilan itulah yang harus kita jalani dan kita lakukan agar masuk dalam rencana Allah yang sempurna. Saudaraku, apakah kita sudah sadar panggilan kita ada di mana? Sampai detik ini kita sudah umur berapa sehingga kita tidak tahu panggilan kita di hadapan Tuhan, ya. Rutinitas tiap hari, ya, bangun pagi, menyiapkan keperluan anak untuk sekolah, kita berangkat kerja, pulang kerja, kita sudah capek, saudaraku. Ketika udah capek, kita berangkat istirahat, kita tidur, kembali sampai pagi hari, begitu hari-hari. Apakah itu panggilan kita? Pertanyaannya, apakah hanya sekedar, ya, memiliki anak, bekerja, dan tidur? Saudaraku yang dikasih, sungguh kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita itu orang-orang yang memprihatinkan, karena tidak tahu tujuan hidup kita apa. Karena tujuan hidup kita hanya untuk apa? Mengejar hal yang duniawi, ya, kawin, bikin anak, ya, bekerja, tidur, bangun pagi, ya, mengerjakan tugas rutinitas, bekerja, pulang, capek, tidur, kembali bangun lagi. Apakah hanya sekedar itu panggilan hidup kita, saudaraku? Apakah itu yang membuat kita bahagia? Ya,
Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua, sadarlah akan panggilan kita di hadapan Tuhan. Panggilan kita di hadapan Tuhan apa? Ya. Buka hati, buka mata, buka telinga, baca firman Tuhan, renungkan, nikmati, dan sadari panggilan kita di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, iman menjadikan kita berani melaksanakan perintah Tuhan. Iman menjadikan kita berani melaksanakan perintah Allah. Banyak orang yang sudah tahu kehendak Allah tapi masih kompromi karena merasa tidak mampu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita memiliki iman, kita berani melakukan perintah Tuhan. Tapi ada kalanya banyak orang Kristen mengaku percaya kepada Tuhan, mengaku beriman kepada Tuhan, masih kompromi, ya, mengabaikan perintah Tuhan, atau bahkan membuang jauh-jauh perintah Tuhan itu. Yang diambil adalah kata-kata berkatnya saja. Ya, saudaraku, sekali lagi perhatikan baik-baik. Berkat itu sebanding lurus dengan menjalani perintah Tuhan dengan sebuah ketaatan. Ya, sekali lagi, berkat itu sebanding lurus dengan menjalani, mempraktekkan firman Tuhan sebatas kita punya ketaatan kepada kehendak Tuhan. Jadi, kalau kita hanya senang dengan berkatnya tanpa melakukan kehendak Bapa, untuk apa berkat itu diberikan kepada kita? Sementara kita hanya, ya, bangun pagi, kerjaan rutinitas harian di rumah, berangkat kerja, pulang capek, tidur. Kembali pagi lagi, setelah bangun, rutinitas lagi, berangkat kerja, pulang, capek, tidur. Saudaraku, apakah, sekali lagi pertanyaannya, apakah hanya segitu panggilan hidup kita? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi, kalau kita mengaku percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, menjadikan kita berani melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Ya. Perintah Tuhan itu ada yang simple-simple yang kita abaikan. Kita care dengan orang lain. Kita peduli dengan orang lain, ya. Kita say hello dengan orang lain. Ya, kita menyapa orang lain. Ya. Bagaimana cara kita menyapa? Kita tidak pernah ketemu. Kita punya gadget, kita punya kontak medsos, kita punya WA. Say hello dengan saudara-saudara kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kita tidak bilang, kan kita nggak pernah ketemu. Saudaraku, tidak ada alasan lagi untuk kita berkata demikian. Kita bisa melakukan komunikasi melalui handphone kita, saudaraku. Kita bisa memberkati orang melalui handphone kita, melalui media sosial kita, ya. Berbagi berkat firman Tuhan kepada saudara-saudara kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, iman menjadikan kita memiliki pola pikir yang berbeda. Jadi kalau orang yang percaya kepada Tuhan itu pola pikirnya berbeda. Pola pikirnya memiliki progresivitas. Apa itu progresivitas? Ya, pola pikirnya mengalami pencerahan, pola pikirnya mengalami perkembangan, pola pikirnya berpikir maju, pola pikirnya tidak mandek hanya di situ-situ aja. Mau belajar hal yang baru. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi orang yang beriman adalah orang yang memiliki pola pikir yang berbeda.
Contoh, kalau orang lain bekerja, kita juga harus bekerja. Kalau orang lain bekerja hanya untuk mencari uang, kita bekerja untuk menyembah Tuhan. Pola pikirnya yang harus berbeda, pola pikirnya harus diperbaharui. Orang lain mengejar harta, kita mengejar yang punya harta. Wah, siapa itu? Orang lain mengejar berkat rezeki, kita mengejar pemberi berkat dan pemberi rezeki itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita percaya hari ini bahwa kita mengaku percaya kepada Tuhan, kita harus punya pola pikir yang berbeda. Bayangkan saudaraku, kita sudah capek-capek kuliah, ya, sudah bayar mahal kuliah, sudah berapa lama kita kuliah, ya, semua yang diberikan oleh dosen kita tolak, ya, merasa bahwa pikiran kita yang benar. Ketika lulus sarjana, nggak ada pun hal yang baru dalam pikirannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengenaskan saudaraku, ya, mengenaskan. Tidak ada hal yang istimewa. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kita nantikan bukan lagi bagaimana agar kita lebih diberkati, bukan lagi bagaimana agar hidup kita lebih bahagia, melainkan yang kita nantikan sangat berbeda dengan yang dunia nantikan. Anda. Mengapa pola pikir kita menjadi berbeda? Karena diubah oleh Tuhan. Jadi orang yang mengaku percaya Tuhan itu siap diubahkan pola pikirnya oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pola pikir yang diubahkan oleh Tuhan. Jadi pola pikirnya, cara berpikirnya tidak mandek sampai di situ. Sekali lagi saya ulang, bahwa pola pikir orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak berhenti hanya segitu-segitu saja. Dia harus berkembang sesuai dengan pemahaman hikmat Tuhan yang ia dapatkan dari kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, karena diubah oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita sabar menantikan waktu Tuhan. Iman dapat mengubah banyak hal dalam kehidupan kita, sehingga kita senang melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu yang menarik saudaraku. Ketika kita berkata, saya percaya kepada Tuhan, saya beriman kepada Tuhan, saya senang melakukan perintah Tuhan, saya senang melakukan kehendak Tuhan. Salah satunya adalah saya senang beribadah, saya senang berdoa, saya senang melakukan hal yang baik, saya senang, ya, melakukan perintah Tuhan itu dengan sebuah gaya yang berbeda, saudaraku. Bukan sebagai, waduh saya harus berubah ini. Mau tidak mau, orang yang percaya kepada Tuhan itu harus berubah. Yang malas jadi rajin, yang jorok, ya, jadi bersih. Jangan ketika mengaku percaya kepada Tuhan tetap joroknya tambah jorok, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, yang bodoh, kalau bodoh ini menyakitkan ya, yang kurang pintar menjadi pintar karena mendapat hikmat. Karena apa? Mau belajar, saudaraku. Jadi ketaatan itu belajar melakukan. Jadi belajar melakukan ada
keahlian nanti muncul di situ, saudaraku. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, malam hari ini kami akan berdoa untuk ibu bapak yang dikasih Tuhan. Berdoa. Selamat malam untuk Ibu Nugra. Shalom. Selamat malam untuk Pak Gem, Musiteja. Selamat malam untuk saudara-saudaraku yang lain. Mungkin hari ini saudara sedang ada dalam kesibukan, tapi sibuk menikmati liburan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita berani berkata akan indah pada waktunya, harus ada sesuatu yang bermutu dalam kehidupan kita. Apa itu bermutu? Lakukan kehendak Tuhan dengan sangat menyenangkan. Menikmati kebenaran firman Tuhan tanpa dipilih-pilih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau berdoa untuk buku suci yang ada di rumah. Dalam berkat nama Yesus, kami berdoa dari tempat ini untuk Bu Suci dan David. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat kesehatan, memberkati pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, memberkati usaha-usaha yang dilakukan, memberkati apa yang direncanakan dalam berkat nama Yesus. Jadilah sesuai dengan imanmu. Ketika engkau berani berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan berani mempercayakan hidupmu, nasibmu, masa depanmu di dalam genggaman tangan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Gembala yang ada di Medan, Ibu Juli Ginting. Shalom. Kiranya Tuhan memberkati kehidupanmu, kiranya Tuhan memberkati rumah tanggamu, kiranya Tuhan memberkati pelayananmu, kiranya Tuhan memberkati segala daya upaya dan usahamu. Dalam berkat nama Yesus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan Tuhan dinyatakan dengan senyata-nyatanya. Di dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, dan pelayananmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu. Dalam nama Yesus. Kiranya banyak perkara-perkara ajaib dari Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Berdoa untuk Pak Daniel Wayoto. Apa kabar, Pak? Sudah beberapa minggu tidak kelihatan. Kiranya malam hari ini Tuhan menyatakan kuasa-Nya, sehingga Tuhan memberikan kasih karunia, menikmati kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah anugerahkan, Tuhan sudah berikan, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupan Pak Daniel Wahyoto. Berkat-berkat itu diperintahkan untuk mendatangi kehidupan Pak Daniel Wahyoto. Dalam nama Yesus, diberkati pekerjaan, diberkati rumah tangga, diberkati pelayanan. Dalam nama Yesus, dipakai Tuhan yang luar biasa di luar sana. Karena banyak orang tidak punya keberanian untuk terjun pelayanan di luar sana. Dalam berkat nama Yesus, otoritas surga turun atas kehidupan Bapa. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Nugra dan keluarga. Ibu Nugra, Pak Dimas. Shalom Shiloh dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan masih memberikan kasih karunia, berkat-berkat yang baru
diperintahkan untuk mendatangi kehidupanmu, keluargamu. Apa yang pernah hilang daripadamu dikembalikan Tuhan, seperti halnya Ayub yang dia miliki terasa hilang, tapi Tuhan sanggup melipat kali gandakan untuk dikembalikan dalam kehidupan Ayub. Begitu juga ketika kita percaya kepada Tuhan dalam berkat nama Yesus, terjadilah sesuai dengan imanmu. Berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu, berkat-berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi keluargamu, pekerjaanmu, dalam nama Yesus. Berkat kesehatan, berkat pemulihan untuk orang tua, dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menolong keluargamu. Haleluya. Berdoa untuk Pak Gem, Bapak Pendeta Musiteja yang ada di Solo, dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menjawab pergumulanmu. Kiranya Tuhan menjawab apa yang menjadi beban pikiranmu hari-hari ini, dalam berkat nama Yesus. Tuhan bukakan pintu, bukakan jalan yang tertutup, dalam berkat nama Yesus. Berkat yang baru, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu. Kuasa Tuhan turun atas hidupmu, pekerjaanmu, pelayananmu, dan keluargamu, dalam nama Yesus. Berkat pemeliharaan Tuhan terhajar di atasmu, dalam berkat nama Yesus. Dalam berkat nama Yesus, mari kita sama-sama mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk berkat pemeliharaanmu, pertolonganmu, kesehatan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu sampai hari ini Engkau menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan. Dalam nama Yesus, kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang sungguh-sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa malam hari ini untuk orang-orang tua yang ada di sekeliling kami, jemaat-jemaat Tuhan. Berdoa untuk Bu Sriati, berdoa untuk Bu Giato, Pak Giato, berdoa untuk Bu Darsono, berdoa untuk Oma Lukas, berdoa untuk Ama Sujun. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia kesehatan, sukacita, dan pemeliharaan Tuhan cukup atas hidup mereka, dalam berkat nama Yesus. Juga berdoa untuk Bapak Selamat dan Ibu Selamat, berdoa untuk Ibu Cipto, berdoa untuk orang tua kami yang lain, berdoa untuk keluarga-keluarga muda. Berdoa kiranya Tuhan memberikan kasih karunia yang kedua untuk keluarga Rian, untuk keluarga Lora, untuk keluarga Bunian, untuk keluarga Ika, untuk keluarga Pak Stephen yang ada di Mipiran, keluarga Ciayun, untuk keluarga-keluarga yang lain, keluarga Hermin, keluarga Pak Victor dan Bu Elina. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia yang kedua, dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya sumber jawaban dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Dan kami tahu dengan penuh keyakinan bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara di atas pola pikir kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau mendengar seru dan doa kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hidup saudara. Dalam berkat nama Yesus, diberkatilah saudara. Diberkati rumah tangga saudara, diberkati pasangan saudara, diberkati suami saudara, diberkati istri saudara, diberkati anak-anak saudara, seisi rumah saudara menikmati berkat pemeliharaan Tuhan yang cukup, dalam berkat nama Yesus. Diberkati rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara, toko saudara, warung saudara.
Kiranya Tuhan memberikan berkat dan memerintahkan berkat, keberuntungan demi keberuntungan itu mendatangi kehidupan saudara, kehidupan dan pekerjaan saudara. Dalam berkat nama Yesus, kami tahu Tuhan, Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Shalom, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.